Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam karya agungnya Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan perjalanan spiritual seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Salah satu tema utama yang sering diangkat dalam kitab ini adalah pentingnya meninggalkan dunia, zuhud, dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah. Zuhud dalam ajaran beliau tidak berarti meninggalkan dunia secara fisik, melainkan melepaskan hati dari kecintaan kepada dunia, sehingga dunia tidak menjadi penghalang dalam hubungan dengan Allah. Makna zuhud, memutus ketergantungan pada dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir, dunia adalah ujian bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di dalamnya, seperti harta, kekuasaan, dan kesenangan, dapat menjadi penghalang untuk mencapai ridha Allah jika hati terlalu terikat padanya. Zuhud bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab, tetapi melepaskan ketergantungan hati pada dunia. Dunia adalah alat, bukan tujuan. Beliau menjelaskan, hendaknya engkau tidak bergantung pada dunia atau apapun yang fana. Jika hatimu dipenuhi cinta kepada dunia, maka jalan menuju Allah akan tertutup. Tetapi jika engkau menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia akan tunduk kepadamu. 3 tahapan zuhud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi perjalanan meninggalkan dunia menjadi 3 tahap. Tahapan pertama adalah zuhud lahiriah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zuhud lahiriah adalah langkah awal dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Zuhud lahiriah mengacu pada tindakan lahiriah seorang hamba yang mencerminkan pelepasan cinta terhadap dunia. Ini termasuk dalam cara hidup, pilihan gaya hidup, dan perilaku sehari-hari yang sederhana yang menunjukkan ketidakbergantungan terhadap dunia secara fisik. Namun, beliau menegaskan bahwa zuhud lahiriah tidak cukup jika tidak disertai dengan keikhlasan hati. Tindakan lahiriah harus menjadi cerminan dari kondisi batin yang telah melepaskan keterikatan pada dunia. Beliau berkata, zuhud lahiriah adalah pintu pertama menuju Allah. Jika engkau tidak memulai dari sini, engkau tidak akan sampai pada zuhud batiniah dan hakiki. Ciri-ciri zuhud lahiriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan panduan tentang ciri-ciri zuhud lahiriah. Ciri pertama zuhud lahiriah adalah kesederhanaan dalam penampilan. Orang yang zuhud tidak berlebihan dalam berpakaian atau mencari kemewahan. Ia memakai pakaian yang cukup menutup aurat dan sesuai kebutuhannya, tanpa terikat pada mode atau status sosial. Ciri kedua zuhud lahiriah adalah kehati-hatian dalam mencari rezeki. Seorang yang zuhud hanya mencari rezeki yang halal, meskipun sedikit. Ia tidak mengorbankan waktu ibadah atau akhlaknya demi harta yang melimpah. Ciri ketiga zuhud lahiriah adalah tidak berlebihan dalam makan dan minum. Zuhud lahiriah juga tercermin dalam pola makan yang sederhana. Orang yang zuhud makan untuk sekadar memenuhi kebutuhan tubuhnya, bukan untuk memanjakan nafsunya. Ciri keempat zuhud lahiriah adalah menjauhi perdebatan dan kehormatan duniawi. Seorang zuhud tidak berlomba-lomba dalam mencari penghormatan atau pujian dari manusia. Ia menjalani kehidupannya dengan rendah hati, tidak mencari popularitas atau kekuasaan. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa zuhud lahiriah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai zuhud batiniah. Dengan melatih diri untuk hidup sederhana, hati menjadi lebih mudah melepaskan cinta dunia. Beliau menjelaskan, jika engkau mengurangi keinginanmu terhadap dunia secara lahiriah, hatimu akan semakin ringan untuk fokus kepada Allah. Namun, jika lahiriahmu tetap terikat pada dunia, maka batinmu akan sulit bebas darinya. Contoh praktis yang beliau berikan adalah menjaga kesederhanaan dalam harta. Jika seseorang memiliki harta yang banyak, ia harus menggunakannya untuk membantu orang lain atau berbuat kebajikan, bukan untuk memperindah kehidupannya sendiri. Zuhud lahiriah seringkali memerlukan kesabaran. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa kesederhanaan dalam kehidupan duniawi bukanlah hal yang mudah, terutama ketika seseorang terbiasa hidup dalam kemewahan.
Beliau berkata, kesabaran adalah kunci dalam menjalani zuhud lahiriah. Dunia akan terus menggoda dirimu dengan kemegahannya, tetapi jika engkau bersabar dan tetap menjaga kesederhanaan, Allah akan menanamkan ketenangan di hatimu. Tahapan kedua adalah zuhud batiniah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa zuhud tidak hanya berupa tindakan lahiriah, tetapi juga harus mencakup dimensi batiniah. Zuhud batiniah adalah pelepasan keterikatan hati dari dunia. Meskipun secara lahiriah, seseorang masih berada di tengah kehidupan duniawi. Beliau menjelaskan bahwa dunia bukanlah sesuatu yang harus dibenci, tetapi yang perlu dijauhi adalah rasa cinta yang berlebihan terhadapnya. Dunia hanyalah alat yang fana, sementara Allah adalah tujuan yang abadi. Beliau berkata, zuhud batiniah adalah ketika hatimu tidak terpengaruh oleh dunia. Baik ia datang kepadamu maupun menjauh darimu, engkau tetap merasa cukup dengan Allah sebagai satu-satunya yang engkau cari. Ciri-ciri zuhud batiniah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan beberapa ciri utama dari zuhud batiniah. Ciri zuhud batiniah yang pertama adalah ketidakbergantungan pada dunia. Hati seorang zuhud batiniah tidak bergantung pada harta, kedudukan, atau pujian manusia. Ketika dunia datang kepadanya, ia tidak merasa bangga. Ketika dunia menjauh darinya, ia tidak merasa kehilangan. Ciri zuhud batiniah yang kedua adalah fokus pada Allah. Orang yang zuhud batiniah selalu mengarahkan hatinya kepada Allah dalam segala keadaan. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, tetapi sarana untuk mendekat kepada Allah. Ciri zuhud batiniah yang ketiga adalah ketenteraman hati. Hati seorang zuhud batiniah dipenuhi ketenangan, karena ia telah melepaskan dirinya dari kecemasan terhadap dunia. Ia percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ciri zuhud batiniah yang keempat adalah rasa syukur dan tawakal. Seorang zuhud batiniah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, besar maupun kecil. Ia juga tawakal, menyerahkan segala urusan kepadanya tanpa merasa gelisah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa zuhud lahiriah adalah langkah awal menuju zuhud batiniah. Seseorang mungkin bisa menampakkan zuhud secara lahiriah dengan hidup sederhana, tetapi jika hatinya masih terikat pada dunia, maka ia belum mencapai zuhud yang sejati. Beliau berkata, zuhud batiniah adalah inti dari zuhud. Jika hatimu masih mencintai dunia, maka zuhud lahiriahmu tidak akan membawamu mendekat kepada Allah. Tahapan ketiga adalah zuhud hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zuhud hakiki adalah tingkatan tertinggi dari pelepasan dunia, yang tidak hanya melibatkan perbuatan lahiriah atau pelepasan harta, tetapi juga pembebasan total hati dari keterikatan pada selain Allah. Zuhud hakiki bukan sekadar tindakan fisik, melainkan keadaan jiwa yang sepenuhnya fokus kepada Allah, di mana dunia dan isinya tidak lagi memiliki daya tarik. Beliau berkata, zuhud hakiki adalah ketika engkau melihat dunia, tetapi tidak tertarik kepadanya. Engkau memegang dunia di tanganmu, tetapi hatimu hanya terpaut kepada Allah. Hakikat zuhud hakiki. Zuhud hakiki memiliki beberapa aspek mendalam yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Hakikat pertama, zuhud hakiki adalah pengabaian dunia sebagai tujuan. Dalam zuhud hakiki, dunia tidak lagi menjadi tujuan hidup. Dunia dipandang sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai sesuatu yang patut dicintai atau dijadikan ambisi. Hakikat kedua zuhud hakiki adalah kehadiran Allah dalam hati. Hati seorang yang mencapai zuhud hakiki dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Semua yang lain menjadi tidak penting, karena Allah adalah segalanya. Hakikat ketiga zuhud hakiki adalah kebebasan dari ketergantungan. Orang yang memiliki zuhud hakiki tidak bergantung pada makhluk atau materi apapun. Ia hidup dengan kesadaran bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, kemuliaan, dan kebahagiaan. Hakikat keempat zuhud hakiki adalah tawakal yang sempurna. Zuhud hakiki melibatkan tawakal penuh kepada Allah. Orang yang zuhud menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah tanpa kecemasan atau keraguan. Zuhud hakiki dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir memberikan panduan bagaimana zuhud hakiki dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zuhud hakiki dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah tidak terpesona oleh kemewahan. Hiduplah sederhana meskipun memiliki kemampuan untuk hidup mewah. Jangan biarkan harta menguasai hatimu.
Zuhud hakiki dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah menyikapi cobaan dengan sabar. Ketika kehilangan harta, kedudukan, atau orang yang dicintai, tetaplah sabar dan yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Zuhud hakiki dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga adalah menggunakan dunia sebagai sarana ibadah. Jadikan harta, waktu, dan kesempatan dunia sebagai sarana untuk berbuat baik, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Zuhud hakiki dalam kehidupan sehari-hari yang keempat adalah selalu bersyukur. Apapun keadaanmu, bersyukurlah kepada Allah. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi fokuslah pada nikmat yang telah diberikannya. Meninggalkan dunia sebagai jalan menuju ma'rifatullah. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa meninggalkan dunia adalah pintu menuju ma'rifatullah. Beliau berkata, barang siapa yang melepaskan dunia dari hatinya, Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya makrifat dan kedekatan. Namun, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ia akan terhijab dari Allah. Meninggalkan dunia tidak berarti menjadi miskin, tetapi memiliki rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Seseorang yang zuhud tidak meminta lebih dari apa yang ia butuhkan dan selalu bersyukur atas nikmat Allah, menghadapi cobaan dan godaan dunia. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan godaan dunia. Dunia akan selalu menawarkan kemewahan dan kesenangan, tetapi seorang hamba yang sejati harus melihat dunia sebagai ladang ujian untuk mencapai akhirat. Beliau mengingatkan, jika engkau melihat dunia datang kepadamu, jangan biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Biarkan ia berada di tanganmu sebagai alat untuk berbuat kebaikan, tetapi jangan biarkan ia menguasai jiwamu. Fokus pada Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa fokus pada Allah adalah inti dari perjalanan spiritual. Dengan memusatkan perhatian pada Allah, seorang hamba akan menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Ia berkata, ketika hatimu hanya dipenuhi oleh Allah, dunia akan datang kepadamu tanpa engkau memintanya, dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Melalui Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa meninggalkan dunia bukan berarti menjauh dari kehidupan, tetapi menjadikan kehidupan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Dengan zuhud, kesabaran, dan fokus kepada Allah, seorang hamba dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian narasi meninggalkan dunia atau zuhud dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.